Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sedulur semua yang dirahmati Allah. Semoga keberkahan, kesehatan, dan ketenangan batin selalu menyertai langkah kita semua. Hari ini, saya ingin mengajak panjenengan semua untuk menyelami satu topik, yaitu tentang keberlimpahan atau abundance. Banyak dari kita memiliki hambatan mental atau program lama terkait uang dan kekayaan. Padahal sejatinya, misi hidup kita adalah untuk bertransformasi menjadi pribadi yang lebih utuh, bahagia, sehat, kreatif, dan merdeka. Makna keberlimpahan yang sesungguhnya, keberlimpahan itu bukan sekadar angka di buku tabungan. Dalam kacamata yang lebih luas, keberlimpahan mencakup banyak aspek dalam hidup kita. Energi dan vitalitas, memiliki kesehatan yang meluap-luap untuk beribadah dan berkarya. Kasih sayang, keberlimpahan cinta dalam hubungan intim, keluarga, maupun persahabatan. Waktu dan kebebasan. Memiliki waktu luang dan kebebasan untuk menentukan pilihan hidup adalah impian banyak orang. Pengalaman mistis dan sinkronisitas. Munculnya kebetulan-kebetulan indah dan peluang yang datang tepat pada waktunya. Keberlimpahan materi. Tidak ada yang salah dengan memiliki rumah yang nyaman, pakaian bagus, atau kendaraan, selama kita menjadi ahli dalam menciptakannya dan bukan dikendalikan olehnya. Puncak dari keberlimpahan adalah ketika kita memiliki jauh lebih banyak dari yang kita butuhkan. Begitu banyaknya, hingga jika kita memberikannya kepada orang lain, kita tidak merasa kekurangan sedikit pun. Inilah mentalitas orang yang benar-benar berkelimpahan. Mereka tahu cara menciptakannya, sehingga mereka tidak merasa perlu menahan diri untuk berbagi. Keberlimpahan akhlak dan kebajikan. Selain materi, kita juga harus mengejar keberlimpahan dalam kebaikan, virtue. Bayangkan jika kita memiliki stok kesabaran yang tak terbatas, rasa kasih sayang yang meluap, kebijaksanaan, serta kemurahan hati yang luar biasa. Bukankah itu juga sebuah bentuk kekayaan yang luar biasa? Menembus penjara pikiran bawah sadar. Namun, mengapa banyak dari kita merasa sulit mencapainya? Masalahnya kita sering terjebak dalam apa yang disebut sebagai kesadaran Amazon Prime. Hanya duduk di sofa dan menunggu keajaiban datang tanpa melakukan apa-apa. Untuk mengubah realitas, kita harus bangkit dari zona nyaman dan mulai bertindak secara berbeda. Penghambat utamanya adalah keyakinan bawah sadar bahwa kita tidak layak untuk sukses atau merdeka. Pikiran-pikiran yang kita ulang terus-menerus ini akhirnya menjadi terpatri kuat, hardwired dalam sistem saraf kita. Hal ini menciptakan status quo yang membuat kita terus mengulangi nasib yang sama tanpa sadar. Kita harus berani menghadapi pikiran bawah sadar tersebut, menyadarinya, dan melangkah melampauinya untuk mulai mempercayai sesuatu yang baru. Banyak yang bertanya, bagaimana sebenarnya cara kita membuang penghalang gaib dalam pikiran yang membuat rezeki atau keberlimpahan seolah menjauh? Sejatinya, cara paling utama untuk menghilangkan hambatan bawah sadar tersebut adalah dengan menyadari pikiran yang selama ini tidak kita sadari dan berani melangkah melampaui keyakinan lama tersebut. Kita tidak bisa hanya diam menunggu. Kita harus aktif membongkar program lama yang sudah terpatri di otak kita. Berikut adalah langkah-langkah detail untuk membedah dan menghapus hambatan bawah sadar tersebut agar panjenengan bisa hidup dalam keberlimpahan. 1. Menyadari keyakinan yang tersembunyi, unconscious beliefs. Langkah pertama yang paling krusial adalah menyadari bahwa selama ini kita mungkin sedang menjalankan program yang salah. Seringkali tanpa sadar, kita memiliki perasaan bahwa kita tidak layak, not worthy, untuk mendapatkan kekayaan atau kebebasan hidup. Pikiran yang kita pikirkan terus-menerus ini akhirnya menjadi terpatri kuat, hardwired, dalam sistem saraf kita hingga menjadi sebuah identitas atau status quo. Panjenengan harus mulai memperhatikan dialog batin tersebut. Apakah ia mendukung atau justru menghambat kemajuan panjenengan? 2. Keluar dari kesadaran Amazon Prime. Kita sering terjebak dalam mentalitas di mana kita hanya duduk diam di sofa, berharap keajaiban datang begitu saja seperti memesan barang secara online. Untuk menghapus hambatan bawah sadar, panjenengan harus bangkit dari kondisi diam, resting state, dan mulai melakukan sesuatu yang berbeda. Keberlimpahan menuntut kita untuk berhenti melakukan kebiasaan lama
dan mulai memilih tindakan baru yang selaras dengan visi hidup kita. 3. Membangun definisi keberlimpahan yang luas. Seringkali bawah sadar, kita menolak keberlimpahan karena kita hanya mengartikannya sebagai uang, yang mungkin bagi sebagian orang terasa berat atau sensitif secara moral. Ubahlah program tersebut dengan memahami bahwa keberlimpahan adalah sebuah spektrum yang luas, meliputi energi dan vitalitas, kesehatan yang meluap untuk beribadah, waktu dan kebebasan, memiliki kendali penuh atas hidup panjenengan, kebajikan, virtue, menjadi lebih sabar, lebih bijaksana, dan lebih dermawan. Kecukupan yang melimpah, memiliki jauh lebih banyak dari yang dibutuhkan, sehingga panjenengan secara alami ingin berbagi tanpa merasa kehilangan empat. Transformasi individu untuk transformasi hidup. Cara terbaik untuk menghilangkan hambatan tersebut adalah dengan fokus pada transformasi diri sendiri, agar menjadi pribadi yang lebih utuh, bahagia, sehat, kreatif, dan merdeka. Ketika panjenengan mulai mempercayai sesuatu yang baru dan berhenti mempercayai batasan-batasan lama, maka realitas di sekitar panjenengan pun akan mulai berubah mengikuti keyakinan baru tersebut. Bukti dukung ilmiah. Secara ilmiah, konsep pikiran yang terpatri ini didukung oleh prinsip neuroplastisitas. Penelitian oleh Donald Hebb merumuskan bahwa sel-sel saraf yang aktif bersamaan akan saling terhubung. Neurons that fire together, wire together. Ini menjelaskan mengapa pola pikir kemiskinan atau tidak layak yang diulang-ulang secara biologis menjadi program otomatis di otak. Selain itu, dalam psikologi, konsep ini berkaitan dengan cognitive bias yang disebut confirmation bias, di mana otak kita hanya mencari informasi yang mendukung keyakinan lama kita, status quo, sehingga transformasi individu menjadi kunci utama untuk mengubah realitas hidup. Sedulur, transformasi hidup dimulai dari transformasi individu. Mari kita bedah kembali, keyakinan lama apa yang selama ini membelenggu panjenengan. Apakah panjenengan sudah siap untuk bangun dan menciptakan keberlimpahan yang tak hanya mencukupi diri sendiri, tapi juga meluap untuk sesama? Matur nuwun, rahayu, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.